Istana Raja Naga, Bab 11. Lin Qinghan juga memandang Zhang Xuan dengan wajah kecil yang agak terkejut, tetapi kejutan di wajah ini berkedip dan berubah menjadi tampilan yang lembut, dan suaranya lembut ketika dia berkata, apakah kamu ingin memesan untukku? Zhang Xuan mengangguk, memegang menu di satu tangan, dengan lembut membalik-balik satu halaman dengan tangan yang lain, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zheng Chu melihat penampilan Zhang Xuan, bahkan lebih marah, dan berkata dengan keras, jangan berpura-pura jika Anda tidak bisa membaca, dan jangan buang waktu semua orang. Zheng Chu, perhatikan apa yang kamu katakan, apa yang salah dengan kami melihat menu. Lin Qinghan meskipun tidak tahu apa yang dilakukan Zhang Xuan, tetapi setidaknya sekarang, dia dan Zhang Xuan berada di garis depan yang sama, tidak bisa membiarkan Zhang Xuan dipermalukan oleh orang lain. Qinghan, ini adalah restoran enamel, Yakuza ini dia bisa mengerti bahasa enamel. Zheng Chu berkata dengan jijik. Sebelum kata-kata Zheng Chu jatuh, suara Zhang Xuan terdengar, dan sambil mengarahkan jarinya ke menu, dia berkata kepada pelayan enamel dalam bahasa Cina standar, ini, dan ini. Meskipun pelayan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Zhang Xuan, gerakan Zhang Xuan masih memungkinkannya untuk mengerti, menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk menyiapkan makanan. Zheng Chu mengira Zhang Xuan bisa mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tindakan Zhang Xuan, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Orang yang lebih rendah adalah orang yang lebih rendah. Tidakkah kamu tahu bahwa masakan enamel sangat penting untuk rasa upacara? Saya akan melihat bagaimana Anda memakannya saat Anda mengarahkan jari Anda. Jangan seperti monyet ketika Anda memesan meja sup dan tidak tahu cara memakannya. Zhang Xuan memotong, memutar matanya, siapa bilang aku tidak bisa memesan, aku hanya memesan hati berlemak. Hati berlemak, katanya hati berlemak, hahaha. Kata-kata Zhang Xuan membuat Zheng Chu seolah-olah mendengar lelucon besar, menamparkan meja dengan tangannya, tertawa dengan air mata yang keluar, aku bilang kura-kura, jangan pura-pura belum makan enamel, namanya foie gras, memahami. Zheng Chu, kami dapat menyebutnya apapun yang kami inginkan, apa hubungannya denganmu? Lin Qinghan angkat bicara pada saat ini, meskipun dia juga tahu bahwa nama Zhang Xuan untuk foie gras salah, tetapi tidak peduli apa, dia merasa lega karena dirinya sendiri melakukannya. Zheng Chu melirik mulutnya, Qinghan, bahkan jika kamu merekrut suami dari pintu ke pintu, kamu juga harus merekrut sesuatu yang layak, kan? Lihat, benda apa ini? Wajah Wang Chongfeng menunjukkan keangkuhan, beberapa orang selalu berpikir bahwa sedikit di TV, sedikit di buku, mereka juga orang-orang top, tetapi tidak tahu, kempis adalah kempes. Lin Jianyu berkata untuk memutar, anak muda, bagaimana Anda ingin menyebutnya bagaimana Anda ingin menyebutnya, mereka mengatakan istilah-istilah internet, apa mabuk, jatuh, kami tidak memahaminya, haha, tidak menghitung lagi, jangan dihitung lagi. Paman Lin, ini bukan istilah jaringan, tetapi warisan budaya seseorang, bahkan tidak tahu foie gras, saya benar-benar tidak mengerti, dia memiliki wajah untuk datang di restoran enamel ini, biarkan pelayan enamel itu mendengar, mungkin bagaimana menertawakan kami. Zheng Chu menggenggam tangannya ke dadanya dan menatap Zhang Xuan dengan wajah penuh jijik. Zhang Xuan duduk di sana dengan wajah acuh tak acuh dan menunggu pelayan menyajikan makanan. Tidak lama kemudian, beberapa foie gras yang sangat lezat disajikan oleh pelayan dan diletakkan di depan keluarga Zheng Chu, sementara di depan Zhang Xuan dan Lin Qinghan, tidak ada apa-apa. Yo, foie gras kita sudah habis, di mana lemak beberapa orang dikeringkan. Kenapa belum muncul? Zheng Chu mengambil pisau dan garpunya, bergerak dengan anggun untuk memotong sepotong kecil foie gras dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Enamel foie gras, terkenal di dunia, berlemak tapi tidak berminyak, ini benar-benar keindahan yang mutlak untuk dinikmati. Restoran enamel ini cukup otentik, hampir identik dengan apa yang saya makan di enamel saat itu. Lin Qinghan melihat penampilan Zheng Chu, wajahnya tidak bagus, di tempat, dia akan memanggil pelayan untuk datang dan memesan ulang sendiri, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia dilihat oleh Zhang Xuan. Tidak apa-apa, aku akan memesankannya untukmu. Apa yang Anda pesan? Lin Qinghan bertanya pada Zhang Xuan dengan berbisik, dengan nada cemas dalam suaranya, kamu bahkan tidak tahu tentang foie gras, kamu hanya memesannya secara membabi buta. Meskipun nada Lin Qinghan cemas, tetapi tidak ada kesalahan di wajahnya, karena dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia pergi untuk memesannya sendiri, dia mungkin tidak dapat memesan sesuatu yang mewah. Ketika Lin Qinghan sangat cemas dan bermaksud memanggil pelayan, 3 piring makanan lezat diletakkan di depannya, di antaranya, ada foie gras, baguette, dan aprikot sao. Buah, baguette, saya katakan, orang-orang seperti Anda, sungguh memalukan bagi kami. Zheng Chu meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan menatap Zhang Xuan dengan wajah marah. Apakah Anda tahu bahwa jika ini di negara enamel, orang-orang seperti Anda yang tidak menghormati ritual makanan akan dibuang? Keluar dari restoran dulu, bahkan jika Anda tidak tahu tentang makanan enamel, tidakkah Anda memiliki akal sehat? Buah hanya dipesan di akhir makan. Oh, begitu, kata-kata Zheng Chu baru saja jatuh, meja berdering suara Zhang Xuan, suaranya dengan semacam tawa ringan, tawa penuh sarkasme, hanya seseorang yang menyuruh pelayan untuk meminta hati angsa, sebenarnya, dalam kata enamel foie gras, ada bukan berarti angsa, hanya banyak orang yang akan default ke hati angsa, tetapi pada kenyataannya, di negara email 95%, dengan hati bebek, karena konsumsi daging bebek lebih besar daripada angsa. Sebagai hidangan pembuka, disarankan untuk mencocokkan aprikot-aprikot sao, dan kemudian menaruh hati berlemak pada baguette untuk dimakan, sehingga kata-katanya tidak akan terasa berminyak, seperti untuk beberapa orang, hanya tidak ingin buah asam, makanlah rasanya akan jauh lebih buruk.
Zhang Xuan menyelesaikan satu paragraf, mata Lin Qinghan penuh dengan keraguan, adakah pernyataan ini? Dia tidak mengada-ada, kan? Benar-benar tertawa, enamel stick dengan foie gras, tidak pernah mendengarnya, merepotkanmu omong kosong sebelumnya juga mengerti akal sehat, oke. Wajah Zheng Chu menghina, saya bisa mengerti bahwa orang seperti Anda tidak mengerti ini, tetapi Anda tidak berpura-pura mengerti, oke. Ketika Zhang Xuan mendengar kata-kata Zheng Chu, dia tertawa dan mengarahkan mulutnya ke meja tetangga mereka. Tepat di meja tetangga mereka, kebetulan ada meja orang-orang sebangsa bernamel yang duduk di sana, dan orang-orang menikmati hati berlemak dengan baguette dan aprikot sujik seperti yang baru saja dikatakan Zhang Xuan. Pemandangan seperti itu seperti tamparan keras di wajah Zheng Chu. Sebagai salah satu dari 3 kerajaan kuliner utama di dunia, kerajaan enamel pandai makan juga enak makan. Tentu saja keindahan romantis dari makanan enamel tidak hanya tercermin dari bahan-bahannya yang istimewa, tetapi juga dari ritual yang dibawa olehnya. Etika makan enamel, ritual makan enamel bukanlah buah setelah makan seperti yang dikatakan beberapa orang, tetapi lebih fokus pada pencocokan bahan. Nah Qinghan, makanannya sudah jadi dan siap dinikmati. Zhang Xuan berkata sambil memotong baguette, meletakkan buah di atasnya dan menyerahkannya kepada Lin Qinghan. Pada saat ini, mata besar Lin Qinghan yang penuh perasaan dipenuhi dengan tatapan aneh, dia benar-benar mengerti. Zheng Chu dan Wang Chongfeng duduk di samping, wajahnya sejelek mungkin. Barusan, mulut Zheng Chu masih mengatakan apa yang beberapa orang tidak bisa mengerti, jangan berpura-pura. Tapi sekarang fakta memberitahunya, berpura-pura, di akhir, siapa? Saat ini mereka, seolah-olah ada peniti di bawah pantat, merasa sedetik tidak bisa duduk. Bab 12. Hei, beberapa orang benar. Zhang Xuan menghela nafas, tidak mengerti bisa dimengerti, tetapi tidak mengerti berpura-pura mengerti, sengaja berpura-pura, ada sedikit artinya. Kata-kata Zhang Xuan membuat wajah ibu dan anak Zheng Chu terbakar panas, dan mereka berdua ingin menemukan celah di tanah. Ayo pergi. Wang Chongfeng menamparkan meja, bangkit dan menarik putranya dan pergi. Lin Qinghan terkejut dan puas dengan kinerja Zhang Xuan, beberapa etiket enamel sangat parsial, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, orang-orang enamel di ruang makan, aturan dan tindakan pencegahan terlalu banyak, dapat mengenal dan membicarakannya, terlalu sedikit orang. Kepuasannya adalah bahwa Lin Qinghan dapat melihat bahwa setiap tindakan Zhang Xuan sengaja membuat ibu dan anak Zheng Chu gas, dan tiba-tiba menemukan bahwa orang ini tidak tampak begitu menjijikkan. Ayah Lin Jianyu dan Zheng Chu tidak tinggal lama, dan setelah menyapa, makan pun bubar. Dalam perjalanan pulang, sikap Lin Qinghan terhadap Zhang Xuan sedikit mereda. Dia duduk di pengemudi utama kendaraan dan memandang Zhang Xuan yang duduk di sisi penumpang dengan pandangan sekilas. Bagaimana kamu tahu email? Tidak banyak orang yang tahu bahasa kecil ini, bukan? Dan etiket makan enamel juga seharusnya tidak menjadi sesuatu yang populer, tidak banyak orang yang mau mempelajarinya. Zhang Xuan tersenyum hangat, saya dulu bekerja sebagai pelayan di restoran enamel, jadi saya hanya tahu beberapa kalimat, hanya murni karena saya kesal dengan Zheng itu, jadi saya sengaja mengatakan begitu banyak. Lin Qinghan mendengarkan, mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Zhang Xuan mengerti bahasa email, biarkan dia terkejut, penjelasan ini, tetapi bisa dimengerti. Ketika keduanya kembali ke villa, Zhang Xuan melihat bahwa Jiang Jing sedang memasang beberapa sistem alarm. Dia sekarang juga tahu bahwa Jiang Jing adalah pengawal pribadi Lin Qinghan. Lin Qinghan bersandar di sofa, tangan gioknya yang ramping memegang dahinya, memikirkan apa yang baru saja terjadi di restoran. Mulut halus wanita itu tidak bisa menahan senyum. Lin, cuci kakimu. Suara Zhang Xuan berdering di telinga Lin Pleasehan. Dia berinisiatif untuk membawa baskom berisi air cuci kaki hangat. Kemarin ketika memberikan pijatan pada Lin Pleasehan, Zhang Xuan menemukan bahwa Lin Pleasehan memiliki beberapa penyakit tersembunyi di tubuhnya. Semua disebabkan dengan terlalu banyak tenaga secara umum. Zhang Xuan mampu menyembuhkan penyakit tersembunyi Lin Pleasehan melalui pijatan titik akupuntur. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Zhang Xuan dengan lembut menyentuh sepasang kaki giok di tangannya. Setiap kali dia melihat, itu tampak seperti sebuah karya seni. Sepasang kaki giok kelopak bunga ini, jernih, seperti lemak kental, kaki telanjang merah lembut. Zhang Xuan dengan lembut menggosok titik akupuntur di bagian bawah kaki Lin Qinghan. Lin Qinghan hanya merasakan perasaan aneh seperti arus listrik yang datang dari bagian bawah kaki. Melihat tangan Zhang Xuan yang agak tidak setia, Lin Qinghan mengerutkan alis wilaunya dan berkata dengan sedih, apa yang kamu sentuh secara membabi buta? Bukan sentuhan buta, ini pijatan, Tuan Lin. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, nadanya dengan sengaja menekankan, kamu memiliki penyakit keras kepala di tubuhmu, menyebabkan kamu kurang tidur, mudah terbakar, dan sakit perut pada hari-hari itu dalam sebulan, pijatan yang tepat dapat meringankan ini. Zhang Xuan berkata, gerakan tangan tidak berhenti, masih menggosok dan menekan sepasang kaki giok itu. Lin Qinghan ingin mengatakan sesuatu, membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa, karena dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Zhang Xuan benar, dia memang kurang tidur, mudah terbakar, dan nyeri haid. Lin Qinghan juga memikirkan kemarin, dia tidur sangat nyenyak tadi malam, apakah karena pria ini memijat dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, Lin Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tidak peduli apa, nama Zhang Xuan, adalah suami sahnya, pijatan bukanlah sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Nada bicara Lin Qinghan sedikit tidak menyenangkan, dari mana kamu mempelajari semua ini? Zhang Xuan menghela nafas dengan lembut, saya bukan keluarga anak-anak yang menderita, semuanya kering. Wajah cantik Lin Qinghan dengan lembut berubah, tidak berbicara lagi. Dengan pijatan Zhang Xuan, perasaan mengantuk itu berangsur-angsur melonjak lagi. Lin Qinghan menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin dibawa ke kamar tidur oleh pria ini lagi malam ini.
Oke, pergi dan tuangkan airnya. Lin Qinghan mengambil kembali kaki gioknya, mengenakan sandalnya, dan berjalan menuju kamar tidur di lantai atas. Hari-hari ini kebetulan merupakan periode fisiologis. Setiap malam Lin Qinghan membuat secangkir air gula merah untuk dirinya sendiri untuk menekan rasa sakit di perutnya. Lin Qinghan membuat air gula merah, meniup mulut cangkir keramik, dan baru saja akan meminumnya. Ketika gerakannya tiba-tiba membeku, dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sepertinya perutnya tidak sakit lagi. Sejak kemarin, tidak ada rasa sakit yang terasa. Apakah itu berarti pijatannya benar-benar berfungsi? Lin Qinghan melihat keluar kamar tidur dengan mata bingung. Zhang Xuan sedang menggosok lantai terakhir sebelum tidur. Kembali di kamarnya, Zhou Ran melihat panggilan tak terjawab di teleponnya dari pemuda tampan, dan Zhang Xuan menelepon kembali. Bos, koki kerajaan-kerajaan Enamel memintaku untuk menghubungimu sebentar, mengatakan bahwa dia telah mempelajari semua teknik memasak yang kamu ajarkan sebelumnya, dan bertanya-tanya apakah dia mendapat kehormatan untuk memujamu sebagai tuannya sekarang. Ayo kita bicarakan, aku sibuk akhir-akhir ini. Zhang Xuan menjawab dengan singkat dan menutup telepon. Satu malam berlalu, keesokan paginya, Zhang Xuan bangun, seperti biasa, siap untuk membersihkan kamar terlebih dahulu, hanya untuk melihat Lin Qinghan tidak terburu-buru seperti sebelumnya, tetapi membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri, duduk di sofa perlahan mencicipi. Lin, apakah kamu tidak pergi ke kantor hari ini? Zhang Xuan mengambil lap dan dengan hati-hati menyeka seluruh meja kopi marmer di depan Lin Qinghan. Lin Qinghan meletakkan cangkir teh, memandang Zhang Xuan yang mengenakan kaos putih dan berkata, jangan bekerja, saya punya teman yang datang, jadi Anda harus keluar hari ini. Teman apa? Zhang Xuan tersenyum menyanjung. Lin Qinghan mengangkat alisnya, apakah itu penting bagimu? Lakukan saja urusanmu sendiri, aku tidak ingin melihatmu sebelum sore ini. Oh, Zhang Xuan menjawab dengan sedikit demoralisasi, melipat kain di tangannya dan meletakkannya di tempat yang seharusnya, lalu berjalan keluar dari pintu villa. Meregangkan punggungnya ke matahari pagi, Zhang Xuan berkata seolah-olah pada dirinya sendiri setelah mengawasi tempat itu, dan pergi dengan berjalan kaki. Zhang Xuan membawa beberapa mainan ke panti asuhan anggur musim semi. Anak-anak itu melihat Zhang Xuan, semua berkerumun, meneriakkan saudara Zhang Xuan untuk bermain dengan mainan. Zhang Xuan menatap anak-anak ini dengan cinta di matanya, ketika dia masih kecil, betapa dia ingin mainan untuk dimainkan. Din, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Gaun putih Qin Rou duduk di atas kuda poni kecil, hari ini dia menata rambutnya, lebih sedikit kemarin yang menyebarkan semangat kacau, tetapi lebih dari 3 poin kepolosan dan bersih, wajah polos, bukan bedak, tetapi fitur halus, sempurna. Saat melihat Zhang Xuan, tubuh Qin Rou sedikit menegang tanpa alasan. Bab 13. Dekan Cui berambut putih melihat Zhang Xuan, wajahnya juga menunjukkan senyum. Anak ini, beberapa tahun pertama akan sering berbicara dengan saya di telepon. Dia berkata kepada saya di telepon, sebagai pelayan, sebagai tukang pijat, akan juga memperbaiki peralatan. Lagi pula, tahun-tahun ini, anak ini telah banyak menderita. Apakah begitu? Qin Rou memandang Zhang Xuan, yang berdiri di sana, dikelilingi oleh banyak anak, dan melihatnya mengambil seorang anak dari waktu ke waktu dan melemparkannya tinggi-tinggi. Di tengah tawa anak-anak, sudut mulut Zhang Xuan tidak bisa menahan diri. Tapi menyeringai, deru motor memecah suasana nyaman, dan 3 Mercedes-Benz G63 dengan plat nomor berurutan berhenti di pintu masuk panti asuhan, dan 3 orang turun dari setiap mobil, baik pria maupun wanita, pria berjas dan wanita juga berpakaian. Dalam pakaian mewah, semua berusia antara 30 dan 40. Begitu orang-orang ini turun dari mobil, mereka mulai melihat ke panti asuhan, dan salah satu wanita seperti sekretaris bahkan mengeluarkan sebuah gambar dan menunjuknya. Saat gadis kecil Yin Yin, yang dipeluk Zhang Xuan, melihat orang-orang ini, mulut kecilnya cemberut, orang jahat. Orang-orang jahat ini ada di sini lagi. Orang jahat. Zhang Xuan bingung ketika dia melihat gadis kecil di lengannya dan berkata, Yin Yin, beritahu saudara laki-laki, bagaimana keadaan mereka. Mereka ingin merobohkan rumah Yin Yin. Yin Yin mengangkat kepalan kecil merah mudanya, wajahnya yang berdaging dipenuhi dengan kemarahan. Menghancurkan rumah. Ketika Zhang Xuan mendengar ini, wajahnya langsung menjadi muram. Dia meletakkan Yin Yin di tangannya, membiarkan Yin Yin pergi bermain dengan anak-anak lain terlebih dahulu, dan kemudian berjalan menuju dekan. Rumah Yin Yin, dan rumah anak-anak ini, adalah panti asuhan pohon anggur musim semi. Ini juga rumah Zhang Xuan. Dahulu kala, dia dan ibunya berkeliaran di sini, dan dengan penerimaan dekan dia bisa tumbuh dewasa. Ketika Zhang Xuan berjalan ke Din Cui, dia melihat bahwa Din Cui juga memiliki wajah sedih, begitu juga dengan wanita berpakaian putih ini, yang wajahnya juga penuh dengan permintaan maaf. Din, apa yang terjadi? Zhang Xuan bertanya sambil menyenggol pintu masuk panti asuhan. Din Cui baru saja akan berbicara ketika dia terganggu oleh suara Qin Rou. Aku akan berbicara dengan mereka. Qin Rou, yang mengenakan gaun putih, berdiri, tinggi bersihnya 1,68 meter, dia mengenakan sepatu datar putih, dan dahinya sejajar dengan daun telinga Zhang Xuan. Din Cui memandang Qin Rou yang berjalan menuju pintu masuk panti asuhan, menghela nafas, dengan kelelahan di matanya, dan memberi isyarat kepada Zhang Xuan, Xuan kecil, kamu duduk dulu. Zhang Xuan duduk di depan Din Cui. Din Cui, yang berambut putih, memandang ke langit, Xuan kecil, menghitung waktu, kamu berusia 23 tahun ini, kan? 24. Zhang Xuan memandang wajah baik Din Cui, hatinya agak tidak toleran, wanita baik ini, jauh lebih tua dari penampilan awalnya dalam ingatannya. Din Cui mengulurkan tangan dan mengusap kepala Zhang Xuan, anak baik,
Anda telah mengirim uang ke panti asuhan selama beberapa tahun terakhir. Ingat ketika saya memberitahu Anda di telepon beberapa tahun yang lalu bahwa ada orang baik hati yang mendanai panti asuhan secara gratis. Zhang Xuan mengangguk. Ketika dia mendengar tentang ini, hatinya sangat berterima kasih kepada orang yang baik hati itu, tetapi dekan tidak pernah memberitahu dia siapa orang yang baik hati itu. Nona Qin dalam 5 tahun yang lalu, telah bebas untuk mendanai panti asuhan, tetapi di masa depan, saya khawatir Nona Qin juga tega tidak dapat membantu. Dekan berkata, selama ini, ruang terbuka di sekitar panti asuhan milik pejabat, dan sekarang perkembangannya semakin cepat, tanah di sekitarnya telah dibeli oleh semua orang, untuk mengembangkan resor di sini. Berbicara tentang ini, Dekan menunjuk ke orang-orang di pintu masuk panti asuhan, dan kemudian melanjutkan, Nona Qin telah bernegosiasi dengan mereka berkali-kali, tetapi tidak ada. Setelah pengembangan resor selesai, pejabat akan memerintahkan pembongkaran paksa dari panti asuhan. Pejabat adalah dokumen untuk membiarkan mereka membangun panti asuhan baru, tetapi Anda tahu di mana mereka akan memilih lokasi. Situs pembuangan bahan kimia, ada zat berbahaya yang dibuang di sana sepanjang waktu. Saya sudah tua, saya akan berada di tanah dalam 2 tahun, kasihan anak-anak. Sutradara memandangi anak-anak yang bermain di rumput, mata tua itu mau tidak mau mengalirkan air mata yang mendung, suaranya juga sedikit tersendat. Pengusaha yang tidak bermoral ini, mereka tidak peduli dengan anak-anak malang ini, mata mereka, hanya uang. Bagaimana mereka bisa membiarkan anak-anak tinggal di sekitar lokasi emisi bahan kimia? Aku akan pergi berbicara dengan mereka. Zhang Xuan bangkit. Xuan kecil, percuma saja. Dekan menggelengkan kepalanya. Din, bagaimana kamu tahu itu tidak berguna jika kamu tidak membicarakannya? Zhang Xuan memberi Dekan senyum tipis, senyum yang dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Ketika Zhang Xuan berjalan ke pintu masuk panti asuhan, suara pertengkaran sudah mencapai telinganya. Nona Qin, Anda memiliki gelembung di kepala Anda, tetapi kami tidak. Sejumlah besar uang duduk-duduk tidak menghasilkan. Apa hubungan kematian anak yatim ini dengan kita? Salahkan kehidupan alami mereka, mungkin tinggal di sekitar pabrik kimia, dalam 1 dekade atau lebih akan menghasilkan sekelompok mutan film, hahaha. Ini adalah suara laki-laki dengan nada menggoda. Qin Rou gemetar karena marah pada kata-kata pihak lain. Kalian, Anda semua tidak punya hati. Tanah ini disetujui untuk dikembangkan 2 tahun lalu, tetapi semua orang merawat panti asuhan, tetapi Anda. Kamu akan dihukum karena ini. Hahaha, ada uang yang akan dihasilkan, bahkan jika saya pergi ke neraka, saya senang, Nona Qin. Anda tidak menghasilkan uang, juga jangan menelepon kami untuk menghasilkan uang, dalam beberapa hari, dokumen resmi akan turun. Panti asuhan ini juga harus dihancurkan. Beberapa hari lagi untuk menghancurkan panti asuhan aku tidak tahu, tapi aku tahu, kamu tidak pergi setelah 10 detik, jangan salahkan aku untuk memukulmu. Suara dingin Zhang Xuan terdengar saat dia berjalan dengan pipa baja setebal pergelangan tangan dewasa di tangannya, otot-otot di lengannya menunjukkan pencegah yang kuat. Sekarang hitungan mundur dimulai, 10. Begitu kata 10 jatuh, Zhang Xuan dengan berat melambaikan pipa baja di tangannya, memunculkan suara angin yang pecah. Mereka yang datang dengan Mercedes-Benz, melihat penampilan Zhang Xuan, tidak bisa tidak mundur 2 langkah. Melihat otot-otot yang proporsional di lengan Zhang Xuan, dan melihat perut gemuk dirinya dan orang lain, seorang pria berjas dingin mendengus, pria sembrono. Biarkan Anda menjadi sombong dan keluar dari sini cepat atau lambat. Ayo pergi. Di bawah sapaan pria berjas itu, sekelompok orang terbang ke mobil, Mercedes-Benz G besar sekali lagi meluncurkan ledakan raungan motor, meninggalkan tempat itu. Ketiga Mercedes ini baru saja pergi, dan panti asuhan bergema dengan sorak-sorai anak-anak. Zhang Xuan dengan santai membuang pipa baja di tangannya dan menatap Qin Rou, yang rambutnya agak berantakan. Nona Qin, kamu baik-baik saja. Hah, Qin Rou tercengang oleh adegan Zhang Xuan tiba-tiba berbicara pada dirinya sendiri. Suara dan posturnya sedikit bingung. Tidak ada. Itu bagus, ceritakan tentang itu, bagaimana situasinya. Zhang Xuan duduk di pintu masuk panti asuhan. Qin Rou menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri begitu dekat dengan pria ini, menatap mata pihak lain yang dalam, seolah-olah lautan bintang yang luas, memabukkan. Bab 14. Qin Rou mengatur bahasa, memberitahu Zhang Xuan secara singkat, tentang pengembangan resor, dan pembongkaran panti asuhan, dan kekuatan perusahaan pihak lain jauh lebih kuat daripada perusahaan Qin Rou. Kedua setelah kelompok terbesar kedua di kota Yinzhou, mereka ingin memindahkan panti asuhan ini, Qin Rou tidak bisa menahan diri. Qin Rou baru saja selesai, lihat Zhang Xuan berjongkok di sana, tangan di tanah menggambar sesuatu, garis pandang Qin Rou terhalang oleh punggung Zhang Xuan. Ketika Qin Rou berkeliling untuk melihat, mulut kecil itu tiba-tiba terbuka. Dia melihat, hanya dalam upaya untuk berbicara sendiri, Zhang Xuan akan menjadi panti asuhan di sekitar peta topografi semua dicat dengan batu ke tanah beton di depan jalan-jalan besar dan kecil, termasuk rute bus, sementara juga diperluas ke kota. Seseorang, bahkan jika dia telah tinggal di suatu tempat selama lebih dari 1 dekade, dia mungkin tidak dapat menggambar peta topografi jalan, dan bahkan tata letak topografi lingkungannya sendiri tidak dapat mengingatnya. Qin Rou kagum dalam hatinya, bagaimana dia melakukannya. Zhang Xuan baru saja selesai menggambar saat ini dan dengan santai melemparkan batu di tangannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat biasa. Nona Qin, Anda berkata, perusahaan Anda sedang berdagang, kan? Benar, Qin Rou dengan lembut menganggukkan kepalanya. Zhang Xuan bangkit dan menatap Qin Rou, jarak antara dia dan Qin Rou hanya 20 cm. Pada saat ini, keduanya bisa merasakan suara napas satu sama lain.
Hati kecil Qinrou terengah-engah saat ini, dan wajah kecilnya tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit merah. Zhang Xuan menyeringai dan mengulurkan dua jari, sekarang ada dua cara yang akan memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Satu lebih lembut dan menghentikan orang-orang ini dari merobohkan panti asuhan, yang lain, tergantung pada apakah Anda memiliki ambisi. Apa? Qinrou tanpa sadar bertanya. Sebelum dokumen resmi untuk menghancurkan panti asuhan disetujui, habisi perusahaan orang-orang ini. Dengan kata lain, lakukan ini dalam 3 hari. Apa? Mata Qinrou melebar. Rencana spesifik, saya akan memberitahu Anda lebih banyak, lihat peta topografi ini. Zhang Xuan menunjuk ke apa yang baru saja dia gambar di tanah dan memberi Qinrou, sekarang di kota Yingzhou, 99% dari harga perumahan melonjak. Orang-orang itu memilih tempat ini sebagai alamat resor liburan, tetapi hanya melihat arah keputusan resmi akhir tahun ini, jika tidak ada kecelakaan, pejabat akan sangat mendukung pembangunan kota baru pada akhir tahun ini. Mengapa? Qinrou bertanya dengan wajah bingung, arah pengembangan resmi, selalu sangat tersembunyi, bahkan jika orang dalam tidak dapat 100% yakin sampai dokumen itu turun. Lihat, tangan Zhang Xuan menunjuk ke 3 tempat di peta topografi, lokasi geografis kota Yingzhou, barat laut oleh pegunungan, timur laut adalah taman industri, di mana 3 ladang dibangun hanya tahun ini, 2 arah ini tidak akan dikembangkan resmi, arah barat daya dari buku indeks, Lin pada bulan Februari tahun ini untuk mengambil di tangan, semua hanya sekarang, arah tenggara ini, untuk pengembangan tanah. Qinrou mendengar, langsung mengerti, maka maksudmu, biarkan aku bersaing dengan mereka untuk merebut area pengembangan ini. Tidak, Zhang Xuan melambaikan tangannya, aku ingin kamu, meledakkan gunung. Kata-kata Zhang Xuan menyebabkan Qinrou tanpa sadar berseru, ledakkan gunung. Ya, Oktober lalu, pejabat kota Yingzhou telah menyatakan di depan media niat untuk melakukan lalu lintas perdagangan secara besar-besaran, tenggara sebagai rute lalu lintas terbesar, ditetapkan sebagai objek pengembangan utama, tetapi jika barat laut dapat membuka jalan, pejabat pasti akan fokus ke barat laut, karena arah tenggara ini akan ditinggalkan sementara, maka harga sebidang tanah ini akan turun ke level terendah. Zhang Xuan sedikit demi sedikit untuk analisis Qinrou. Kenapa kamu begitu yakin? Qinrou penuh dengan keraguan tentang pria di depannya, di sisi lain saat berbicara, kepercayaan diri yang kuat di antara alis, kata-kata kepastian, seperti 100% yakin, Qinrou di dunia bisnis, tidak pernah melihat seseorang akan dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat di antara alis, bahkan Presiden Lin Group, Lin Qinghan tidak. Bukannya saya yakin, itu kebijakannya. Zhang Xuan menggunakan sol sepatunya untuk menggosok peta topografi yang dia gambar di tanah, mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan beberapa berita. Qinrou melihatnya, ini, di ponsel Zhang Xuan, adalah berita tentang beberapa tahun terakhir, dan bukan dari kota Yingzhou, tetapi dari provinsi Cina, tetapi di atasnya, semua memiliki pesan penting. Informasi ini, biarkan Qinrou menatap matanya. Kota Yingzhou dalam 10 tahun terakhir, yang paling penting adalah perdagangan, PDB resmi 13,24%, semua dari perdagangan, menurut ibu kota, Yanjing, Duhai, Provinsi Su, Provinsi Shan, Del, setiap berita pertemuan, perkembangan kota Yingzhou arah, dan lebih dari sekali disebutkan untuk membuka arah barat laut dari saluran perdagangan, setelah Anda bisa mendapatkan hak untuk membuka gunung, pasti akan mendapatkan dukungan resmi. Ketika tiba saatnya menghadapi perusahaan yang bahkan harga tanahnya sudah turun, mau menelan, bukankah mudah? Qinrou memandang pria di depannya yang mengenakan kaos putih celana pantai, hatinya, tidak bisa lagi digambarkan dengan keterkejutan, pria di depannya ini, jelas merupakan seorang jenius bisnis. Tidak, jenius tidak cukup untuk menggambarkannya, ini jenius. Jenius hantu, ide-idenya, panjangnya visinya, melampaui 10 kali lipatnya sendiri. Berita dari provinsi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah harta karun yang sangat besar. Setelah keterkejutan, Qinrou menyapa dekan pada kesempatan pertama, dan setelah berbicara dengan Zhang Xuan, dia dengan cepat pergi dari panti asuhan dan menuju ke perusahaan. Zhang Xuan memberitahu Din Cui bahwa dia tidak perlu khawatir tentang panti asuhan, lalu mengambil Yin kecil dan dengan senang hati pergi bermain dengan anak-anak. Sekitar pukul 18, Zhang Xuan kembali ke desa air tepi laut, dan tepat di luar villa, Zhang Xuan mencium aroma beras yang berasal dari dalam villa. Pikiran Zhang Xuan dipenuhi dengan keraguan, kapan Jenderal Lin tahu cara memasak. Di villa, Lin Qinghan, mengenakan gaun rumah biru muda, berdiri di pintu dapur dengan wajah penuh harap, mulut kecilnya terus meneriakkan, apakah sudah siap, saya tidak sabar menunggu. Di dapur, seorang wanita berusia sekitar 25 atau 26 tahun, tinggi 5 kaki 6 inci, dengan rambut pendek dan wajah tampan mengenakan celemek biru dan dengan terampil membalik penggorengan, ini akan segera siap, kataku Lin Qinghan, bukankah kamu presiden gunung es, mengapa kamu terlihat seperti seorang foodie? Gadis sialan, kamu hanya tahu bagaimana mengolok-olokku. Lin Qinghan memutar matanya ke arah wanita di dapur, presiden wanita gunung es apa, bukan hanya orang-orang membosankan yang berbicara omong kosong, aku menunggumu, koki Michelin bintang 3, untuk memasak untukku saat ini. Tahun, mencari yang masih kamu hitung setiap tahun. Wanita berambut pendek itu sekali lagi membalik penggorengan, yah, kamu cepat duduk di meja, kamu akan segera bisa makan, lihat dirimu, mulutmu berair. Lin Qinghan tersenyum bahagia dan berjalan menuju meja makan, dia baru saja duduk di meja ketika dia mendengar pintu ruang tamu berdering dan Zhang Xuan berjalan masuk dari pintu. Bab 15. Lin Qinghan, yang awalnya memiliki wajah bahagia, menghilang tanpa jejak saat dia melihat Zhang Xuan. Oh tidak, aku lupa memberitahunya untuk tidak kembali malam ini. Ups, bagaimana dengan ini? Kalau begitu,
Apa yang aku katakan pada gadis ini, tidak akan segera dihancurkan. Lin Qinghan bangkit dari meja makan dengan wajah jelek dan berjalan menuju Zhang Xuan. Melihat wajah buruk Lin Qinghan, Zhang Xuan bertanya dengan prihatin, Jenderal Lin, apakah Anda tidak nyaman? Tidak, Lin Qinghan berbisik kepada Zhang Xuan dengan nada serius, lalu kedua giok-giok itu bercampur secara alami di lengan Zhang Xuan. Juga, jangan panggil aku Jenderal Lin, aku sudah bilang pada Nesan bahwa kamu adalah seorang seniman yang bertemu denganku di pameran lukisan, ingat. Ketika Zhang Xuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Tangan kecil Lin Qinghan memutar daging lembut di bagian dalam lengan besar Zhang Xuan, dan matanya yang besar dan indah menunjukkan peringatan keras, jangan tertawa. Dan jangan mengungkapkannya kepada saya, atau Anda akan mati. Oke? Oke, Zhang Xuan buru-buru mengaku, memberi isyarat, jangan khawatir, Qinghan, aku tidak akan pernah menunjukkan wajahku. Lin Qinghan mendengar Zhang Xuan berkata begitu, wajahnya hanya terlihat lebih baik, pada saat yang sama juga menunjukkan sentuhan kelembutan di wajahnya, cobalah untuk tidak membiarkan sahabatnya melihatnya. Zhang Xuan melihat penampilan cantik Lin Qinghan, hatinya tidak bisa menahan nafas. Selama seorang wanita, semua memiliki kesombongan. Siapa yang tidak ingin suami mereka adalah seorang pangeran yang menawan, tidak terkecuali Lin. Tepat setelah menyelesaikan ini, wanita berambut pendek di dapur keluar dengan sepiring kue-kue yang indah. Yah, ini Zhang Xuan, kan? Wanita itu meletakkan kue-kue di atas meja dan berjalan menuju Zhang Xuan. Zhang Xuan, yang bertingkah lucu beberapa saat yang lalu, mengubah ekspresinya pada saat ini, menegakkan punggungnya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Halo, saya Zhang Xuan, dan dengan segala hormat, Anda yang paling wanita cantik yang pernah kulihat selain istriku. Kata-kata Zhang Xuan, penuh dengan sopan santun barat, dia hanya melihat wanita berambut pendek dan menyimpulkan bahwa pihak lain pasti seorang pelaut. Benar saja, wanita berambut pendek itu geli dengan kata-kata Zhang Xuan dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Zhang Xuan dengan ringan. Tuan Zhang, kamu benar-benar menarik. Namaku Milan, sahabat Qinghan. Aku sering mendengar Qinghan menyebutmu. Zhang Xuan baru saja meraih bagian depan sendi kedua dari 4 jari Milan. Zhang, Qinghan berkata bahwa Anda berada di bidang seni dan berpengalaman dalam budaya berbagai negara, dan memang demikian, etiket barat Anda lebih standar daripada bangsawan yang pernah saya lihat. Milan memberikan pujian sepenuh hati, silakan duduk, makanan akan segera siap. Setelah Milan selesai berbicara, dia berbalik dan membawa angin sepoi-sepoi, berjalan menuju dapur. Zhang Xuan dan Lin Qinghan duduk di meja, melihat kebingungan di mata wanita itu, Zhang Xuan mengambil inisiatif untuk menjelaskan, saya melakukan pelatihan di area ini ketika saya dulu bekerja sebagai pelayan di restoran pedesaan Enamel. Hidangan gourmet disajikan ke meja oleh Milan, hanya tiram, Zhang Xuan melihat lebih dari 20 jenis. Pintu tiram, sudah lama sekali aku tidak menikmatinya. Zhang Xuan menghela nafas dalam hatinya. Lin Qinghan duduk di samping Zhang Xuan, yang dengan diam-diam menelan air liur ketika Zhang Xuan tidak memperhatikan, itu sangat lucu. Selain tiram, Milan kemudian menghidangkan lauk pauk. Ada juga daging sapi, bebek utuh, yang bentuknya cantik-cantik, biar orang lihat selera. Zhang, dari apa yang dikatakan Qinghan, Anda tahu banyak tentang budaya makan Enamel. Setelah meletakkan sepiring bebek utuh di atas meja, Milan duduk berhadapan dengan Zhang Xuan dan Lin Qinghan. Lin Qinghan melihat ke meja makanan, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Milan, bahwa restoran Enamel di Sengte terlalu rendah, dan budaya makannya lebih mewah, Zhang Xuan hanya bekerja sebagai pelayan, bagaimana dia bisa terkena ini? Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk membebaskan Zhang Xuan, mengatakan bahwa Zhang Xuan hanya sedikit terlibat, tetapi suara Zhang Xuan adalah yang pertama berdering. Pintu tiram negara Enamel, kemenangannya kaya akan variasi. Lihat tiram ini di depan Anda, harusnya Miss Milan secara khusus membawa barang-barang segar. Setelah memasak, dapat membuat orang merasakan ritme depan dan tengah. Aftertaste yang tak ada habisnya. Aftertaste-nya keras, tetapi tidak cocok untuk hidangan pertama. Pikir Nona Milan sedang memeriksa saya ketika dia membawa sepiring pintu tiram ini. Zhang Xuan tersenyum ringan, dan melihat sepiring daging sapi tartar, praktik umum, dengan garam, merica, dan saus dicampur, sesekali tambahkan beberapa telur dan aduk rata, tetapi lihat latihan Miss Milan, ini, harus ditambahkan 3 untuk 4 telur puyuh di sini, harus disiapkan untuk mencocokkan rasa pintu tiram itu, seperti untuk bebek yang disegel minyak ini, saya pikir itu benar bahwa Qinghan suka memakannya, jika tidak, dengan jenis ini kombinasi. Seharusnya tidak ada bebek yang disegel minyak. Begitu kata-kata Zhang Xuan jatuh, suara tepuk tangan Milan terdengar. Pop, pop, pop. Zhang, saya harus mengakui bahwa pemahaman Anda tentang masakan Enamel Country benar-benar sedalam apa yang dikatakan Qinghan. Miss Milan telah memuji Anda, saya hanya mencoba-coba sedikit. Zhou Ran tersenyum tipis, dia bertindak, seperti pria terhormat. Lin Qinghan melihat penampilan pria di sampingnya, bahwa setiap tindakan penuh dengan etiket, setiap kata tanpa celah, membuatnya ragu, apakah ini masih pria tak berdaya yang dia kenal. Jika dia mengenakan jas dan muncul di tempat kelas atas, semua orang mungkin akan berpikir bahwa dia adalah seorang bangsawan dari barat. Pikiran Lin Qinghan baru saja muncul, dia merasa tangan kecilnya di bawah meja dikelilingi oleh kehangatan, memandang Zhang Xuan, yang terakhir menyipitkan mata ke Lin Qinghan, artinya sepertinya mengatakan, bagaimana, saya berperilaku baik-baik saja, kan? Lin Qinghan bersenandung ringan, mengambil tangannya dari tangan Zhang Xuan dan meraih bebek yang disegel dalam minyak di atas meja. Zhang Xuan,
Di sisi lain, mengambil sepotong daging sapi, sedikit mencelupkannya ke dalam saus mustard, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menunggu selama 3 detik sebelum mulai mengunyah. Ini adalah cara makan yang paling standar, dan juga cara terbaik untuk menjaga rasanya. Sebelum Zhang Xuan membuat langkah seperti itu, Milan sengaja memperhatikan Zhang Xuan terlebih dahulu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengenal wanita yang Anda ajak bicara, dan ketika Anda bahagia, Milan bertanya kepada Zhang Xuan, Tuan Zhang, aku mendengar dari King Han bahwa kalian berdua bertemu di pameran lukisan. Jantung Lin King Han melonjak, dia tidak menyangka Milan bahkan akan menanyakan pertanyaan ini. Zhang Xuan kebetulan adalah pelayan di restoran enamel, dia tahu sesuatu tentang makanan enamel dan etiket barat, tapi apa yang dia ketahui tentang pameran lukisan? Milan, apakah Anda memeriksa akun Zhang Xuan kami? Lin King Han bergumam pelan, iya, ini untuk memeriksa akun aku selalu harus tahu, keluargamu Zhang Xuan menggunakan metode apa untuk menipu presiden wanita gunung es kita ke tangan. Mata Milan dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap Zhang Xuan. Lin King Han mengulurkan tangan kecilnya yang berminyak dan menarik lengan Zhang Xuan, memberi Zhang Xuan kedipan dari sudut yang tidak bisa dilihat Milan, berkata dengan mulutnya, Zhang Xuan, abaikan dia. Saya katakan Nona Presiden, Anda tidak membodohi saya untuk bersenang-senang, kan? Milan memasang ekspresi seperti aku tidak pandai menipu. Tentu saja tidak, wajah kecil Lin King Han sedikit cemas, kami berdua di